Pada tahun 1976, seorang akuntan muda bernama Manuel terlihat dibawa ke sebuah lapas bernama Modelo karena kasus penggelapan dana perusahaan di Esel. Di sana ia berkenalan dengan seorang pemuda bernama Ruby. Tak lama kemudian mereka dibawa dan diperiksa kesehatannya. Venga, vamos. Vamos. Agáchate y levanta. Abre la boca. Date la vuelta. Setelah itu Manuel dimasukkan ke sel isolasi. Keesokan harinya Manuel meminta izin untuk mandi. Namun sipir menolak permintaannya. Tak lama kemudian seorang tahanan bernama Blackie datang mengantar makanan. Ia juga memberikan 2 batang rokok kepada Manuel. Esok harinya Manuel bertemu dengan pengacaranya yang dikirim oleh dinas sosial. Pengacara itu mengatakan bahwa Manuel dituduh mencuri uang sebesar 1 juta peseta. Namun Manuel membantah dan menjelaskan bahwa ia hanya mengambil 30.000 peseta yang merupakan gajinya yang ditahan oleh perusahaan. Sayangnya pengacara itu tampak tidak peduli dengan penjelasan Manuel. Fue idea suya, él me lo propuso. Además, todos coinciden en que usted gastaba más. Ferran es el hijo del dueño. Y usted no. Saat di dalam sel, Manuel membuat keributan dan berteriak bahwa ia ingin mandi. Kepala sipir lalu datang, memberikan formulir pengaduan dan mengizinkan Manuel untuk mandi. Tapi bukannya diantar mandi, ia malah dihajar oleh beberapa sipir di sana. Setelah kejadian itu, seseorang memberinya rokok dan secari kertas bertuliskan, "Bertahanlah di sana, kau tak sendirian." Beberapa hari kemudian, Manuel dipindahkan ke sebuah sel bersama Blackie dan seorang pria bernama Pino. Pino mengaku sebagai penguasa Blok T dan menjelaskan beberapa aturan kepada Manuel. Selanjutnya, Manuel dibesuk oleh seorang wanita bernama Lucia, adik dari pacarnya. Lucia mengatakan bahwa kakaknya tidak ingin melihat Manuel dalam kondisi seperti ini. Keesokan harinya, beberapa tahanan merampas pakaian yang dikenakan oleh Manuel. Ia pun melaporkan kejadian itu kepada sipir. Namun, sipir hanya menyuruh Manuel mengisi formulir pelaporan yang mana setiap formulir seharga 300 peseta. Kemudian seorang pria bernama Andres datang membantu Manuel dan mengantarkannya ke seorang tahanan lain bernama Boni. Boni lalu memberikan pakaian kepada Manuel. Ternyata Boni juga adalah seorang dokter, bahkan dia sempat mengobati luka Manuel. Selanjutnya, 2 pria datang dan mengajak Manuel bergabung dengan Prisoner Association atau PR. Namun, Manuel menolak tawaran tersebut. Suatu hari, pakaian Manuel kembali dirampas. Blackie mencoba menahannya dan menjelaskan bahwa orang yang memakai pakaian itu adalah penguasa Blok N bernama Marbella. Mereka pun pergi ke gudang tempat pembuatan bola untuk mencari pekerjaan pada seorang pria bernama Agustin. Blackie meminta agar Manuel diberikan pekerjaan. Agustin lalu menyuruh Manuel untuk kembali minggu depan. Beberapa waktu kemudian Manuel kembali dibesuk oleh Lucia. Namun dalam hati ia sebenarnya berharap bahwa pacarnya sendiri yang datang membesuk. Di dalam sel saat Manuel, Blackie dan Pino sedang berbincang, Manuel hendak meminum dari botol milik Pino. Ia mengelap botol tersebut terlebih dahulu yang membuat Pino tersinggung. Ketegangan sampai terjadi, namun Blackie mencairkan suasana dengan candaannya. Beberapa hari kemudian, Boni dan temannya menemui Manuel. Mereka memberikan beberapa lembar kertas dan meminta Manuel menuliskan selembaran untuk aksi demo yang akan mereka lakukan. Mereka juga mengingatkan Manuel untuk menulis dengan tangan kiri agar tulisannya tidak dikenali oleh sipir. Suatu hari, Blackie tampak kebingungan dan kemudian dibawa paksa oleh 2 orang sipir. Pino lalu bertanya kepada seorang sipir bernama Ramon, mengapa mereka membawa Blackie. Ramon kemudian menjelaskan bahwa Blackie dan beberapa napi lainnya membuat terowongan dan mencoba kabur. Siang harinya, Ramon kembali menemui Pino dan Manuel. Ia berkata bahwa Blackie meninggal karena serangan jantung saat diinterogasi. Si puede recoger sus cosas, me gustaría dárselas a su mujer. Sementara itu di luar sel, para napi melakukan aksi protes. Namun para sipir segera memukuli mereka.
Manuel lalu menyebarkan selebaran yang ia buat, tetapi tak lama kemudian beberapa sipir datang dan memukulinya. Beberapa hari kemudian, Manuel didatangi oleh seorang pengacara bernama An yang bergerak hatinya setelah membaca selembaran buatan Manuel. An berkata bahwa ia akan berusaha membebaskan Manuel secepatnya. Di pabrik bola, para anggota PR melakukan rapat. Tak lama kemudian Marbella datang dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan PR. Namun, Agustin berpura-pura bahwa mereka semua hanya bekerja dan tidak mengetahui apa-apa tentang PR. Queremos que nos defiendan a nosotros también. Ese no es de Talleres. Ni ese, ni ese. Suatu malam, Manuel dan Pino yang mengintip dari lubang pintu melihat beberapa sipir membawa paksa seorang napi. Keesokan harinya mereka mengetahui bahwa napi tersebut adalah Agustin. Boni yang mengetahui Agustin telah dibawa melakukan aksi protes dengan cara melukai tangannya sendiri. Aksi itu diikuti oleh napi lainnya, termasuk Manuel. Salah seorang sipir lalu mengatakan bahwa Agustin hanya dipindahkan ke lapas lain. Namun Boni dan Manuel tidak mempercayainya dan mereka menuntut agar wartawan didatangkan. Kepala sipir kemudian datang dan mengatakan bahwa mereka harus diobati terlebih dahulu. Tapi para napi bersikeras agar wartawan datang lebih dulu. Akhirnya kepala sipir pun mengabulkan permintaan mereka. Setelah itu Manuel dan para napi lainnya segera mendapatkan perawatan. Sementara Boni menggelar jumpa pers dan menyampaikan pidatonya kepada awak media. Manuel dan para napi lainnya mendengarkan pidato Boni melalui radio. Conciencia de los pre-España. Entendemos que como marginados sociales juzgados, condenados impunemente por unas leyes injustas, fascistas, tenemos derecho a la... Keesokan harinya, Lucia membesuk Manuel dan mengatakan bahwa aksinya telah menginspirasi masyarakat di luar penjara. Ia juga menyampaikan bahwa orang-orang di luar akan segera melakukan unjuk rasa. Benar saja, keesokan harinya masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di sekitar lapas Modelo. Bahkan mereka melepaskan seekor ayam yang membuat para sipir kewalahan. Pemandangan itu menjadi hiburan tersendiri bagi para napi. ¿Qué pone que no lo veo? Beberapa hari setelah itu, Pino mengusir dua napi dari Blok T karena diketahui mereka adalah penjilat sipir. Pada tahun 1977, Pino yang ditemani oleh Manuel dan Boni menemui Marbella di selnya. Pino mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk mengajak Marbella bergabung dengan PR. Namun, Marbella menolak ajakan tersebut karena masih tersinggung atas penolakan Agustin di masa lalu. Pino lalu mengeluarkan sebuah cincin milik anak Marbella yang terbunuh di penjara. Ia juga menjelaskan bahwa penyebab kematian anak Marbella adalah seorang sipir bernama Domingo. Keesokan harinya, saat seorang sipir sedang membagikan makanan, ia melihat seorang napi kejang dan segera mendekatinya. Ternyata napi itu hanya berpura-pura agar bisa menyandra sang sipir. Setelah itu, para napi membuat kerusuhan besar-besaran agar Manuel dan rekan-rekannya bisa menuju ke atap. Di atap, para napi mengibarkan spanduk dan berteriak, "Kebebasan, amnesti." Teriakan itu terdengar hingga keluar lapas, dan para demonstran yang berada di luar pun ikut meneriakinya. Keesokan harinya, Manuel dan Pino yang ditemani oleh pengacaraan menemui kepala sipir dan pejabat daerah. Mereka menyampaikan keinginan agar para tahanan diberikan hak-haknya. Mereka juga meminta agar seorang hakim didatangkan untuk segera mengesahkan tuntutan mereka. Selanjutnya terlihat para tahanan menyerahkan senjata mereka disaksikan oleh seorang yang diklaim sebagai hakim. Namun salah satu napi mengenali bahwa pria tersebut bukanlah hakim, melainkan seorang polisi yang menyamar.
Karena penyamarannya terbongkar, para polisi anti huru-hara pun langsung masuk dan mengajar para napi. Beberapa hari kemudian, Manuel yang kini berada di sel isolasi dipanggil untuk menemui kepala sipir. Di sana ia melihat Boni keluar dari ruangan. Ternyata kepala sipir menawarkan kepada Manuel untuk dipindahkan ke lapas yang lebih tenang dan minim aturan. Kepala sipir juga berkata bahwa Manuel bisa bebas dalam waktu 2 tahun atau bahkan kurang. Ia diberi waktu semalam untuk memikirkan tawaran ini. Keesokan harinya saat keluar dari kamar, Manuel melihat Boni berpamitan kepada napi-napi lain. Saat kembali ke dalam kamar, Pino memberikan beberapa barang dari para napi lain. Rupanya Pino tahu bahwa Manuel juga akan dipindahkan. Tak lama kemudian, Lucia kembali membesuk Manuel. Terlihat bahwa hubungan mereka semakin dekat dan penuh kasih. Suatu malam, Manuel dan Pino dibawa paksa oleh para sipir ke lapas El Pespinar, sebuah penjara yang dikenal lebih ketat dan kejam. Di perjalanan, Pino memperingatkan Manuel agar tidak melawan petugas apapun yang terjadi, supaya tidak diperlakukan lebih brutal. Setiap hari di El Espinar, Manuel dihajar habis-habisan. Hingga suatu saat ia nekat menelan beberapa pegas dari ranjang yang membuatnya harus segera dioperasi. Namun sebelum dioperasi ia meminta agar Pino dibawa ke klinik lapas dan diobati. ¿Por qué está así? ¿Qué le pasa? No lo sé. Pada tahun 1978, setelah pulih, Manuel dibawa kembali ke El Espinar. Di sana ia dikenalkan dengan beberapa anggota PR dari lapas lain yang juga berakhir di Spinar. Suatu hari, seorang pengacara bernama Carlos datang menemui Manuel. Ia berkata ingin membantu agar Manuel dan Pino bisa kembali ke lapas Modelo. Awalnya Manuel ragu akan kemampuan Carlos, namun Carlos meyakinkan bahwa ia bisa memindahkan mereka kembali. Dan benar saja, beberapa hari kemudian mereka berdua akhirnya dipindahkan ke lapas Modelo. Marbella dan para napi lain menyambut hangat kedatangan Manuel dan Pino. Se les acabó el chollo. Lo llaman un triunfo. Fíjate, lo que hemos conseguido. Esto lo llevamos nosotros, ¿eh? Beberapa waktu kemudian seorang napi membacakan berita dari koran. Para senator dikabarkan akan menyetujui usulan dewan tentang hukum amnesti. Kabar itu disambut tepuk tangan dan seorakan bahagia dari para napi. Suatu malam, Manuel mendatangi kamar Marbella untuk membeli rokok. Tak lama, seorang napi lain datang ingin memberikan hadiah kepada Marbella sebuah miniatur bangunan. Namun tiba-tiba Ruby muncul dan menikam Marbella hingga tewas, lalu mencuri uang milik Marbella. Lo que tú quieras. ¿Dónde vas? Manuel yang menyaksikan kejadian itu segera melarikan diri. Namun Ruby mengejarnya dan memberinya kembali rokok yang tertinggal, sambil berkata bahwa Manuel tidak ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut. Beberapa hari kemudian para napi berkumpul menyaksikan siaran berita mengenai keputusan pemerintah soal hukum amnesti. Ternyata pemerintah menolak usulan tersebut karena hasil voting tak memenuhi persyaratan minimum. Keputusan itu membuat para napi kecewa berat, bahkan sempat terjadi kericuhan di antara mereka. Kemudian terlihat Lucia kembali membesuk Manuel. Namun kali ini Manuel berkata bahwa Lucia tak perlu datang lagi. Ia memilih menjauh dan meninggalkan Lucia yang hanya bisa menatapnya sedih. Setelah itu, melihat Manuel yang mulai kehilangan semangat dan tidak peduli lagi dengan keadaan di sekitarnya, hal ini pun membuat hubungan antara Manuel dan Pino kembali menegang. Suatu hari di lapangan, seorang sipir mengejek Manuel. Tak tahan, Manuel langsung mengejar dan menghajarnya hingga sipir itu terkapar. Akibat kejadian itu, Manuel diisolasi selama beberapa hari. Fin de aislamiento. Setelah masa isolasi selesai, Pino menjemput Manuel dan membantunya berjalan kembali ke kamar. Di kamar, Pino menawarkan makanan dan berkata, "Kau butuh tenaga kalau memang masih ingin kabur dari tempat ini." Pues debería.
Pero está muerto. Pada tahun 1978, Pino dan Manuel pergi ke gedung kesehatan penjara. Di sana mereka menemukan ruangan bawah tanah yang telah lama tidak terpakai. Mereka mulai menyurvei tempat itu sebagai rute pelarian. Bersama beberapa anggota PR, mereka menyusun rencana pelarian dan membagi tugas secara detail. Namun saat rencana itu mulai dijalankan, Ruby dan beberapa napi lain datang dan mengancam akan membocorkan rencana tersebut jika mereka tidak diikutsertakan. Mau tak mau, mereka pun menerima Ruby dan kelompoknya dalam rencana pelarian. Beberapa hari kemudian mereka berhasil menggali terowongan hingga mencapai saluran pembuangan. Manuel dan Pino bersiap-siap membawa perlengkapan mereka. Sebelum pergi, Pino memberi pakaian dan kartu identitas baru pada Manuel sebagai hadiah perpisahan. Aksi pelarian pun dimulai, namun seorang sipir yang curiga berhasil menutup akses keluar, sehingga hanya Manuel, Pino, dan Ruby yang berhasil masuk ke terowongan. Saat Ruby hendak membunuh sipir tersebut, Pino mencegahnya dan berkata bahwa ia akan membawa sipir itu bersamanya. Setelah menemukan jalan keluar, Pino akhirnya melepaskan sipir itu dan mereka bertiga naik ke permukaan. Manuel dan Pino segera membaur dengan warga agar tidak dikenali sebagai napi. Beruntung mereka bisa menjauh dengan aman karena petugas sibuk menangkap napi lain yang juga mencoba kabur. Mereka lalu menaiki sebuah bus yang ternyata di dalamnya ada seorang sipir. Namun sipir tersebut tidak mengenali mereka dan justru turun dari bus tanpa kecurigaan. Setelah itu Manuel dan Pino pun berpisah. Diam-diam Pino telah menyelipkan sejumlah uang di dalam baju Manuel. Manuel kemudian pergi menuju tempat Lucia bekerja. Dan film pun selesai. Film ini menjadi pengingat kuat tentang pentingnya perjuangan kolektif, keberanian menghadapi sistem yang salah, dan bagaimana keadilan tak boleh hanya menjadi hak segelintir orang. Kebebasan bukan sekedar keluar dari tembok penjara, tapi keberanian melawan ketidakadilan yang tak terlihat. Selama harapan masih hidup, tak ada dinding yang benar-benar bisa mengurung jiwa yang merdeka. Terima kasih sudah menonton. Jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik. Sampai jumpa di next video.